Film dibuka dengan seorang pemuda bernama Ellie. Dia berusia sekitar 15 tahun dan memiliki badan gempal karena pola makan yang kurang baik. Ellie punya ibu bernama Sima, dan mereka tinggal bersama pria bernama Yefet, yang merupakan kekasih dari Sima. Kondisi tubuh Ellie yang obesitas, tak jarang dia selalu jadi bahan olok-olokan orang di sekitarnya. Ellie hanya bisa diam dan memilih pergi menghindar dari mereka semua. Sebenarnya Ellie tidak pernah suka dengan Yefet. Ellie ingin Yefet pergi dari sana. Ellie adalah korban perpisahan dari orang tuanya. Ellie tumbuh dalam kondisi keluarga yang berantakan. Ibunya adalah mantan pemakai, begitu pula dengan Yefet. Meskipun keduanya mencoba menjalani hidup secara normal, namun Ellie tetap tidak suka dengan Yefet. Ternyata Ellie masih punya ayah bernama Nason. Dia adalah seorang pelukis amatiran dan mencari makan dari sana. Meski sudah lama berpisah, Ellie masih berharap orang tua mereka bisa kembali bersama seperti dulu. Bahkan Ellie sampai meminta sang ayah untuk datang ke rumah, agar hubungannya dengan mantan istrinya kembali membaik. Nason menuruti permintaan Ellie. Di sana dia bertemu dengan Sima. Namun ternyata Sima masih sama seperti dulu, suka oleng dan kemudian mengajak Nason untuk pusrang sampai Glory. Nason tidak mau karena dia ingin Sima bisa lebih baik dari dulu. Nason pun kemudian pergi dari sana. Karena tidak dapat dari Nason, pada akhirnya Sima langsung menemui Yefet dan mengajak Yefet untuk pusrang sampai Glory. Bahkan Ellie pun sering melihat Sima dan Yefet pusrang sampai Glory, dan membuat dirinya juga ingin merasakannya. Di sekolah, Ellie juga sering diganggu oleh teman-temannya. Namun untung saja Ellie selalu dibela oleh temannya yang bernama Anna. Meski seorang wanita, dia tidak pernah takut dengan pria-pria yang mengganggu Ellie. Sementara itu, Ellie punya ide untuk membantu ayahnya untuk mendapatkan uang. Dia berniat menjual lukisan yang ayahnya buat. Dia mulai menawarkan ke orang-orang pecinta lukisan. Namun orang tersebut malah tertarik lukisan seorang wanita yang ternyata adalah Sima. Namun Nason mengatakan lukisan itu jelek dan itu adalah seorang wanita yang tidak benar. Namun sayang ketika Nason mengatakan itu, ternyata Sima datang ke sana untuk menjemput Ellie dan mendengar ucapan Nason. Sima pun marah dan perdebatan terjadi antara mereka. Keributan tidak hanya terjadi di rumah Nason. Bahkan di rumah pun Sima dan Ellie masih berdebat dan membuat Yefet kesal. Ellie terus membantah ucapan Yefet. Dan pada akhirnya Yefet kesal dan membanting ponsel Ellie. Ellie yang tak terima langsung pergi dan kabur dari rumah. Setelah keributan itu, Yefet yang kesal langsung mendatangi Nason. Dia memperingatkan Nason karena sudah berani merendahkan Sima. Bahkan dia akan membuat perhitungan jika sampai Nason masih berani melakukan hal yang sama. Keluarga Ellie makin kacau. Semenjak kejadian kemarin, Ellie kini makin berani pada Sima dan juga Yefet. Ellie mengatakan jika dia tidak pernah suka dengan Yefet. Namun di saat yang sama Sima malah membela Yefet. Lagi-lagi pertengkaran terjadi antara mereka, dan akhirnya Sima menghukum Ellie dan tidak boleh keluar rumah. Namun karena sudah muak di rumah itu, Ellie tetap keluar rumah lewat jendela. Dia kemudian menghubungi Anna dan mengajaknya untuk bertemu dan menceritakan kejadian yang dia alami. Anna sendiri sebenarnya juga sudah lelah dengan hidupnya yang sekarang. Dia ingin berubah dan ingin bekerja seperti orang pada umumnya. Jadi ternyata Anna ini juga punya hidup yang tidak mulus. Bisa dikatakan kehidupan Anna dan Ellie hampir sama. Karena sering bersama, ternyata mereka mulai saling suka. Dan hari itu Anna bahkan sampai nyosor duluan. Ellie benar-benar bahagia karena selama ini, dia belum pernah sama sekali merasakan hal itu. Singkat cerita, Ellie mengantar Anna untuk melamar pekerjaan, dan pada akhirnya dia diterima di sebuah perusahaan. Tak lama dari itu, Ellie mendapat kabar jika Yefet ditangkap polisi gara-gara berkelahi dengan petugas. Pada akhirnya Yefet dinyatakan bersalah dan harus dimasukkan ke penjara. Ellie yang sudah pusing dengan keadaan ini, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Nason untuk menenangkan dirinya. Sementara Sima malah datang ke rumah tetangganya bernama Simon. Mereka oleng bersama dan pusrang sampai Glory. Sementara Ellie merasa kasihan pada Sima karena dirinya pergi dari rumah saat Sima mengalami masalah. Dia takut jika Sima kembali melakukan kebiasaan lamanya. Ellie pun berlari pulang dan benar saja, dia menemukan Sima oleng di kamar mandi. Namun karena sudah oleng,
Sima malah terbawa suasana dan mengajak Ellie untuk pusrang sampai Glory. Meski begitu, Ellie masih kesal dengan Sima. Dan ketika Yvette dibebaskan dari kantor polisi, Ellie malah mengatakan jika Sima sudah pusrang sampai Glory dengan orang lain, ketika Yvette tidak ada di rumah. Pada akhirnya Yvette murka dan membogem Sima. Sementara Ellie yang sudah kesal, pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka semua. Ellie mencoba datang ke rumah ayahnya. Namun sayang Ellie ditolak untuk tinggal di sana. Ellie kemudian mendatangi Anna. Namun sayangnya Anna juga menolak Ellie gara-gara dia berkelahi dengan seorang supir taksi yang dia tumpangi. Karena sudah bingung mau pergi kemana, Ellie kembali datang ke rumah Nason. Namun dia malah bertemu dengan Sima. Keributan kembali terjadi, dan Ellie yang kesal kembali pergi dari sana dan tidak mau lagi bertemu dengan Sima. Singkat cerita, apa yang diharapkan Ellie terkabul, ibunya yang sudah putus asa, memutuskan untuk muasalam dirinya sendiri. Pada akhirnya Ellie hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Dan dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi yang mau menerima dirinya. Dan film pun berakhir.